Hello everyone, what are you guys? Back again with me in this video. I will discuss the homogeneous, the test and the non-homogeneous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am August Al-Fajri from Technocrat Indonesian University. Okay, let's go straight to the discuss. Pada slide ini, pada materi ini kita akan membahas tentang uji T homogen dan uji T non homogen dalam statistika. Mari kita jelajahi bersama. Uji T homogen, perbedaan variansi, uji asumsi perbedaan variansi dalam kelompok. Kemudian yaitu berikutnya ada pengujian Levens test, menggunakan uji Levens tes untuk menguji homogenitas variansi. Kemudian berikutnya interpretasi hasil uji Levens test, menganalisis hasil uji Levens test untuk melihat apakah variansi homogen atau tidak. Kemudian yaitu uji T dengan variansi homogen, melakukan pengujian T menggunakan asumsi variansi homogen. Kemudian berikutnya interpretasi hasil uji T homogen, menafsirkan hasil uji T homogen untuk mengambil kesimpulan yang berguna. Oke, sekarang kita bahas uji T non homogen. Pengujian maksud saya Wells test, menggunakan uji Wells test untuk pengujian variansi non homogen. Berikutnya interpretasi hasil uji Wells test, menganalisis hasil uji Wells test untuk memahami perbedaan variansi di antara kelompok. Uji T dengan variansi non homogen, melakukan pengujian T menggunakan asumsi variansi non homogen. Kemudian berikutnya yaitu interpretasi uji T variansi non homogen, menafsirkan hasil uji T non homogen untuk mengambil kesimpulan yang akurat. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi perbandingan uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen memeriksa apakah kelompok memiliki variansi yang sama sebelum melakukan uji perbedaan rata-rata. Berikutnya yaitu ada uji T non homogen, mengizinkan variansi yang berbeda di antara kelompok tetapi dengan berbeda konsekuensi. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembahasan saya akan memberikan kesimpulan dan aplikasi praktis dalam T homogen dan non homogen. Dengan menggunakan uji T homogen dan uji T non homogen, kita dapat memahami perbedaan dan kesamaan variansi dalam kelompok data. Informasi ini dapat membantu pengambilan keputusan dan analisis statistik. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai uji T homogen dan uji T non homogen. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang pas, saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan, saya akan tanyakan di kolom komentar, dan jika teman-teman ada saran untuk saya, boleh juga sampaikan di kolom komentar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sangat singkat, tapi semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Saya akhiri video kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dalam statistika. Mari kita jelajahi bersama. Uji T homogen, perbedaan variansi, uji asumsi perbedaan variansi dalam kelompok. Kemudian yaitu berikutnya ada
Pengujian Levens test menggunakan uji Levens test untuk menguji homogenitas variansi. Kemudian berikutnya interpretasi hasil uji Levens test, menganalisis hasil uji Levens test untuk melihat apakah variansi homogen atau tidak. Kemudian yaitu uji T dengan variansi homogen, melakukan pengujian T menggunakan asumsi variansi homogen. Kemudian berikutnya interpretasi hasil uji T homogen, menafsirkan hasil uji T homogen untuk mengambil kesimpulan yang berguna. Oke, sekarang kita bahas uji T non homogen. Pengujian maksud saya Wells test, menggunakan uji Wells test untuk pengujian variansi non homogen. Berikutnya interpretasi hasil uji Wells test, menganalisis hasil uji Wells test untuk memahami perbedaan variansi di antara kelompok. Uji T dengan variansi non homogen, melakukan pengujian T menggunakan asumsi variansi non homogen. Kemudian berikutnya yaitu interpretasi uji T variansi non homogen, menafsirkan hasil uji T non homogen untuk mengambil kesimpulan yang akurat. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi perbandingan uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen memeriksa apakah kelompok memiliki variansi yang sama sebelum melakukan uji perbedaan rata-rata. Berikutnya yaitu ada uji T non homogen, mengizinkan variansi yang berbeda di antara kelompok tetapi dengan berbeda konsekuensi. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembahasan saya akan memberikan kesimpulan dan aplikasi praktis dalam T homogen dan non homogen. Dengan menggunakan uji T homogen dan uji T non homogen, kita dapat memahami perbedaan dan kesamaan variansi dalam kelompok data. Informasi ini dapat membantu pengambilan keputusan dan analisis statistik. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai uji T homogen dan uji T non homogen. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang pas, saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan, saya akan tanyakan di kolom komentar, dan jika teman-teman ada saran untuk saya, boleh juga sampaikan di kolom komentar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sangat singkat, tapi semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Saya akhiri video kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.